Oke lur, saudaraku semua seluruh Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat, berjumpa kembali dengan saya Mas Bayu Channel. Oke lur, kita istiqomah berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Kita di sini sharing, monggo saling berbagi ilmu pengetahuan tentang satu topik ini, tentang semuanya, baik itu terakhir adalah tentang negeri kita tercinta ini, Nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Oke lur, sebagaimana kita ketahui bersama, semua sudah terjadi, baik itu tanda-tanda besar di luar sana sudah terjadi, hanya tinggal tanda besar yang ada di tanah air kita, tempat lahirnya beliau, tempat munculnya beliau Satrofini ini, ya kan? Dan juga semuanya bagaimana kita ketahui, Sungai Efrat, kabar terbaru Sungai Efrat lur, itu sudah mulai mengering, ya, sudah kering lur, itu loh. Bahkan ada, saya lihat videonya, entah benar apa tidak, karena Sungai Efrat ini adalah tanda-tanda munculnya Dajjal. Kalau Sungai Efrat yang disebutkan adalah munculnya tanda-tanda Dajjal seperti itu, gitu loh, ya kan? Dimana sungai itu akan setelah sungai atau airnya sudah mulai mengering, sudah kering, akan nampak gunungan emas seperti itu lur. Bayangkan, nah nanti tempat itu adalah tempat bersejarah, tempat semua manusia menuju ke arah sana, menuju ke situ, ke Sungai Efrat itu loh, ke Sungai Efrat lur, untuk memperebutkan gunung emas tadi itu. Dan entah benar apa salah, ya, melihat ada video, saya lupa di Facebook atau di mana itu, nampak ada orang di Sungai Efrat itu menggali tanah dan terdapat serpihan-serpihan emas lur. Entah benar apa tidak, ya coba kita cari lagi nanti di YouTube. Kan kalau di YouTube kan komplit ya toh, panjang durasinya. Nah, itu tanda Sungai Efrat itu adalah sungai pertanda dari akhir zaman, pertanda hari kiamat, pertanda menjelang hari kiamat lah, tanda-tanda besar hari kiamat. Karena itu adalah munculnya Dajjal gitu loh. Karena Sungai Efrat itu sudah mengering dan kurma di Azerbaijan sudah tidak tumbuh lagi, entah banyak tanda-tanda, tapi yang pasti yang kentara atau yang petunjuk besar itu adalah Sungai Efrat itu tadi, di mana sungai itu mengaliri di berapa negara itu. Kalau ada yang tahu komen di kolom komentar berapa negara itu lur. Dan itu pun sudah terjadi lur. Tunggu apa lagi? Ya kan, tunggu apa lagi? Hanya itu kata-kata terkadang timbul di hati saya lur. Tunggu apa lagi? Karena memang sih tanda-tanda besar di Nusantara ini masih belum terjadi, tapi nampaknya kejadian ini akan mengarah ke asana nanti lur, mengarah ke ke goro-goro atau kerusuhan besar di mana-mana, merata di setiap kota. Karena sekarang ini kan banyak rakyat yang sudah tidak percaya lagi kepada pemerintahan, kepada negara, ya kan?
di mana peraturan yang aneh lagi terjadi. Nusron Wahid itu menteri apa itu saya lupa. Menteri ini mengatakan kalau tanah menganggur atau pernah diurus selama 2 tahun itu akan diakuisisi oleh pemerintah, oleh negara. Nah itu loh, aneh kan nyata. Kalau nggak diurus selama 2 tahun, tanah itu akan diakui oleh milik negara. Terus apalagi banyak lah, tapi berita yang terbaru yang hanya itu, berita terbarunya. Mungkin baru atau enggak ya, mungkin atau saya yang kurang update ya. Seperti itu loh tanah. Nah, kalau pajak-pajak ini sudah terjadi, kita apapun kita makan atau apapun ada pajaknya, semua pajak semua. Ya itu tadi kembali ke zaman kerajaan di era modern. Itu loh yang saya herankan saat ini ya. Bagaimana lagi, karena tanda-tanda besar di negeri kita ini akan sedang menuju ke arah sana, ke arah di mana rakyat akan mengalami suatu kebosanan, muak, nggak tahan, nggak bisa bertahan atau nggak bisa dipertahankan, dan akan timbul peristiwa terulang lagi, yaitu 98 tahun kemarin, tahun 98 itu, di mana kerusuhan banyak terjadi di semua kota. Ini goro-goro lur. Ini nanti mungkin nampaknya ya, mudah-mudahan itu gak terjadi, tapi nampaknya semua itu akan mengarah ke sana, mengarah ke arah kerusuhan besar-besaran ini akan terjadi. Tapi kita juga bersama-sama berdoa, bagaimanapun juga akan akan dapat korban seperti itu, banyak korban nantinya. Yang namanya kerusuhan kan pasti akan mendapat kerugian ya kan. Apapun dimanapun namanya kerusuhan ya itu buat perusakan, kerugian, dan bahkan kemalangan, musibah lah seperti itu. Tapi bagaimana lagi jika Allah menghendaki demikian ya kan. Semua mengarah ke arah sana gitu loh. Negeri kita itu akan mengarah ke sana loh. Dimana banyak sekali aturan-aturan yang merugikan rakyat betulnya. Para koruptor korupsi dibiarkan, nggak ada apa, wis tahu sendirilah, nggak perlu diucapkan kembali. Saya hanya mengungkapkan atau menjelaskan tentang goro-goro terakhir di negerinya, di mana di negerinya Satrobeni ini atau Imam Mahdi ini, itu akan segera terjadi kan ya kan. Nampaknya akan ya itu tadi mengarah ke sana. Jika itu terus terjadi dan benar-benar terjadi, misalkan ya kan, misalkan ini terjadi ya, terus di mana-mana kan kekacauan lur ya toh, kisru kacau, nggak mau kemana ya kan, kacau balau, rakyat kebingungan, ada yang ketakutan, banyak yang seperti itu, rasa ketakutan atau kesedihan itu akan terjadi itu nanti ya kan. Itulah di saat itulah mungkin beliau ini akan muncul, keluar untuk menenangkan semuanya atau menenangkan kekacauan, keributan yang ada di negeri kita ini. Hanya beliau lah yang sanggup meredam dan mengendalikan semuanya. Karena rakyat sudah tak percaya lagi ya toh, kepada pemerintah atau kepada negara. Rasa kepercayaan sudah menghilang. Nampaknya sekarang ya kejadiannya akan mengarah ke sana loh ya toh. Nah di saat itulah beliau muncul, di saat semuanya orang-orang mengalami kebingungan, keresahan, ketakutan dan lain sebagainya. Yang namanya itu kan banyak terdapat itu kerugian, penjarahan mungkin ya, ini mungkin terjadi penjarahan seperti tahun 98 itu, yang tahun kemarin itu
atau di mana-mana terjadi di semua kota besar. Nah, itu saat itulah beliau muncul dan menenangkan semuanya, ya kan, sudah menguasai semuanya. Hanya beliau lah yang mampu. Walaupun beliau ini munculnya kan sendirian, tapi setelah itu akan banyak berdatangan sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau itu akan datang dari segala penjuru. Nah, insya Allah seperti itu loh. Karena ini adalah yang memimpin adalah pilihan Allah gitu loh, bukan pilihan manusia.